Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan atas segala aktivitas kita. Semoga kemudahan ini menjadikan kita lebih semangat untuk menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, ataupun aktivitas dakwah, aktivitas yang mengantarkan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, bulan yang mana seorang hamba berharap dosa-dosanya diampuni oleh Allah, karena di bulan Sya'ban adalah bulan yang di situ amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengetahui bahwa seseorang itu baik atau tidak baik dilihat dari ending akhirnya. Akhir daripada satu tahun adalah bulan Sya'ban. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya, dan akhir daripada satu tahun yaitu di bulan akhir daripada satu tahun atau akhir daripada amalan seseorang untuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah yaitu di bulan Sya'ban. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar amal-amal kita di saat diminta pertanggungjawaban oleh Allah, amal-amal kebaikan diberi pahala oleh Allah, diterima oleh Allah, dan yang jelek diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di bulan Sya'ban ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di bulan Sya'ban. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ibadatu fil hazji kahijratin ilayya. Ibadah dilaksanakan dalam keadaan sulit ya, itu seperti hijrah kepadaku. Saya katakan kenapa beribadah di bulan Sya'ban itu sulit, karena di bulan Sya'ban ini bulan yang diapit dengan dua bulan yang penuh dengan kemuliaan. Satu, bulan Rajab, yang kedua adalah bulan Ramadan. Sehingga Nabi Muhammad SAW menegaskan, dzalika syahrun yaghfulu nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal turfa'u al-a'mal inda rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun, rawahu Nasa'i. Kata Nabi Muhammad bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang di situ kebanyakan manusia lupa karena diapit oleh bulan yang mulia yaitu bulan Rajab dan Ramadan. Dan di bulan itu syahrun turfa'u fihil a'mal, ya, diangkat amal kita, dilaporkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa uhibbu ay yurfa'a amali, dan aku senang, kata Nabi Muhammad, di saat amalku dilaporkan kepada Allah, wa ana shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi di bulan Sya'ban ini ibadah dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Kenapa? Karena sangat sulit untuk bisa berbuat kebaikan di bulan ini. Tadi saya katakan bulan yang banyak manusia lupa. Dia berusaha beribadah kepada Allah di bulan Rajab, sehingga dia di bulan Sya'ban ini agak malas-malasan. Kemudian di bulan Ramadan orang-orang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, oleh karena itu biasanya bulan yang diapit dari kemuliaan, di dua kemuliaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini kebanyakan orang lupa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda bagi orang yang berbuat kebaikan di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, bulan Sya'ban adalah bulan untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang peduli dengan bulan Ramadan, maka dia akan mempersiapkan di bulan Sya'ban ini. Yang tidak pernah membaca Al-Quran sehingga dia mempersiapkan diri di bulan Sya'ban, yang tidak pernah sholat berjamaah mempersiapkan diri di bulan Sya'ban, yang tidak pernah bersedekah
mempersiapkan diri untuk bersedekah sehingga siap untuk menghadapi bulan Ramadan yang mulia, yang agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat ya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang mana saat itu Rasulullah SAW diejek ya, dihina oleh orang-orang Yahudi karena Rasulullah SAW masih menghadap kiblat mereka sama dengan kiblat mereka, yaitu di Masjidil Aqsa. Maka Nabi Muhammad berharap agar kiblatnya dipindah ke Ka'batul Musyarrafah yang ada di Masjidil Haram. Keinginan Rasulullah SAW dijawab oleh Allah sampai turun ayat yang menerangkan tentang perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka di bulan Sya'ban ini bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang di dalamnya ada sejarah penting, yaitu perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian yang kelima adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesempatan kita untuk banyak memuji kepada Nabi Muhammad SAW, banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mana Allah menurunkan ayat sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat sholawat, perintah sholawat dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah dan bahkan Allah memulai sendiri. Nah ini. Kalau perintah-perintah yang lainnya tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Hanya malaikat yang melakukan. Para makhluk Allah yang melakukan. Tapi khusus di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholawat untuk Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memulai dulu. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat, teruskan para malaikat, usholluna 'alan nabi. Setelah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan orang-orang mukmin agar bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan untuk Al-Quran. Kenapa saya katakan bulan Al-Quran? Karena tadi saya katakan di bulan Sya'ban ini bulan persiapan. Jadi harus dimulai dari bulan Sya'ban. Orang tidak akan mungkin bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan kalau tanpa adanya persiapan di bulan Sya'ban. Sehingga mereka para ulama biasanya memulai itu baca Quran, berlomba-lomba baca Quran di bulan Sya'ban. Masuk bulan Ramadan sudah siap dan mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu memerintahkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan puasa satu bulan penuh lebih dari satu bulan, lebih di bulan Sya'ban. Sesungguhnya beliau pernah melakukan puasa satu bulan penuh di bulan Sya'ban. Artinya anjuran untuk puasa, untuk memperbanyak puasa selain di bulan Ramadan, karena puasa yang wajib, yaitu Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba Allah yang mengetahui kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban, yang mana Allah membuka hati kita sehingga kita mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh para ulama melalui lisan Nabi Muhammad dari kemuliaan-kemuliaan di bulan Sya'ban ini. Sungguh rugi bagi orang yang mana Allah membuka pintu kebaikan, Allah melipat gandakan pahala, kemudian kita bukan termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Kita tidak tahu umur kita berapa tahun lagi, dan kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih hidup. Oleh karena itu, kesempatan yang masih banyak ini yang diberikan oleh Allah di bulan Sya'ban ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang-orang yang diberi keikhlasan di dalam menjalankan ibadah. Ayo kita ramaikan di bulan Sya'ban dengan
memperbanyak kebaikan-kebaikan. Ayo kita ajak saudara kita, keluarga kita memperbanyak amal-amalan di bulan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kita. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.